Halo semuanya, selamat datang di podcast Mekar di Tengah Badai. dengan saya Elisa Handayani, mahasiswi psikologi semester 6 dan rekan saya Safatul Maimana, mahasiswi psikologi semester 6. Nah, dalam podcast kita kali ini akan membahas tentang tema yang sangat penting nih. Sebelumnya Elisa pernah nggak mendengar atau melihat anak yang sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, takut bersosialisasi, mudah cemas, tidak mencintai diri sendiri, atau hal-hal yang lainnya? Atau mungkin Elisa nih yang pernah ngalamin hal kayak gitu. sering sekali sih Pak melihat di sosial media maupun di lingkungan sekitar, tapi aku penasaran deh apa yang menyebabkan mereka itu mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu akan kita bahas dalam podcast kita kali ini. Bagaimana sih cara kita mencintai diri sendiri di tengah keluarga yang tidak harmonis? Benar sekali Pak, podcast ini kan sangat penting ya bagi orang tua, bagi anak, apalagi remaja nih yang sedang mencari jati dirinya. Ada beberapa jurnal penelitian nih yang mengatakan bahwa anak yang sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, takut bersosialisasi, tidak mencintai dirinya sendiri, terus mudah cemas, itu berangkat dari keluarga yang tidak harmonis sebenarnya. Benar sekali Pak, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi salah satunya yaitu dari keluarga yang tidak harmonis. Nah, sebenarnya apa sih keluarga yang tidak harmonis itu? Menurut beberapa ahli, keluarga yang tidak harmonis itu adalah keluarga yang sering mengalami konflik, kurangnya komunikasi, terus mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Benar sekali Pak, seperti apa yang dikatakan oleh Peggy Omara, apapun yang orang tua katakan kepada anak itu akan menjadi suara batin anak. Jadi apapun yang dilakukan, yang dikatakan oleh orang tua itu akan berdampak pada anak. Betul sekali. Nah, makanya kenapa dampak dari keluarga tidak harmonis itu bisa menyebabkan anak itu tidak mencintai diri sendiri, takut bersosialisasi, atau gampang cemas. Tapi ada loh Pak, beberapa kasus anak yang berangkat dari keluarga yang tidak harmonis itu baik-baik saja. Berangkat dari keluarga yang tidak harmonis itu tidak mudah untuk berdamai. Dr. Christine Neff mengatakan bahwa kita harus mampu mengenali dan menerima perasaan negatif. Daripada kita mengabaikan dan menekan emosi, lebih baik akuilah keadaan itu dan berikan izin untuk kita sendiri menerima dan memprosesnya. Jadi, anak yang sudah mampu berdamai dengan dirinya sendiri, dia sudah mampu mengenali emosi negatifnya, lalu dia merasakan dan diprosesnya. Nah, itu juga hal utama nih teman-teman untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri atau self love. Ngomongin self love nih Pak, banyak orang yang masih belum tahu apa itu self love, apakah keluarga yang tidak harmonis itu ada hubungannya sama self love. Tentu saja terdapat hubungan antara keluarga yang tidak harmonis dengan self love. Beberapa jurnal penelitian telah menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami harga diri rendah, tidak mencintai diri sendiri, tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, terus kesulitan dalam melakukan hubungan dengan orang lain, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan seks bebas. Itu semua berangkat dari masalah dalam keluarga, kurangnya komunikasi, kurangnya kasih sayang dan dukungan, sehingga menyebabkan anak seperti itu. Jadi dampak dari keluarga yang tidak harmonis itu anak akan merasa tidak dicintai, sulit membangun hubungan dengan orang lain, meragukan kemampuannya sendiri gitu ya Pak? Betul sekali. Nah, gimana sih Pak caranya agar kita itu bisa membangun self love di tengah keluarga yang tidak sehat atau tidak harmonis gitu? Mungkin ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton ataupun mengalami hal-hal seperti ini. Mengembangkan self love di tengah keluarga yang tidak harmonis itu menjadi sebuah tantangan. Luangkan waktu untuk mengenali siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang membuat kita bahagia. Ini juga membantu kita membangun identitas yang kuat terlepas dari dinamika keluarga. Yang kedua, tetapkan batasan. Pelajari untuk mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang sehat dengan anggota keluarga yang mungkin berperilaku toksik. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita.
Yang ketiga, cari dukungan eksternal. Temukan dukungan dari teman, mentor, atau kelompok dukungan yang dapat memberikan perspektif positif dan mendukung perjalanan self love kita. Yang keempat, praktikkan self care. Fokus pada perawatan diri melalui aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan seperti olahraga, meditasi, atau hobi. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang kelima, jangan merasa bersalah. Penting untuk kita tidak merasa bersalah ketika kita mengutamakan diri sendiri. Ingatlah bahwa merawat diri kita sendiri adalah langkah penting untuk dapat merawat orang lain secara efektif. Yang keenam, ciptakan ruang aman. Jika memungkinkan, ciptakan ruang fisik di rumah yang bisa menjadi tempat kita merasa aman dan tenang. Ini bisa menjadi tempat untuk merenung dan mereset diri. Yang ketujuh, cari bantuan profesional. Terapi atau konseling bisa sangat membantu dalam memberikan alat dan strategi untuk menghadapi situasi keluarga yang tidak harmonis serta membangun self love. Yang kedelapan, fokus pada hal positif. Cobalah untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Yang kedelapan, fokus pada hal positif. Cobalah untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita, meskipun kecil. Menulis jurnal syukur bisa menjadi cara efektif untuk menjaga perspektif positif. 9. Kembangkan mindfulness. Praktik mindfulness dan meditasi bisa membantu kita tetap hadir dan tidak terlalu terbawa emosi negatif yang berasal dari situasi keluarga. Yang terakhir, belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti menerima perlakuan buruk, tetapi melepaskan beban emosional dari diri kita. Ini bisa menjadi langkah penting dalam perjalanan self love kita. Nah, dengan beberapa strategi ini kita bisa mengembangkan self love meskipun dalam keluarga yang tidak harmonis. Nah, itu tadi teman-teman langkah-langkah untuk kita membangun self love di tengah keluarga yang tidak harmonis. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu, jangan fokus pada apa yang terjadi, tapi bagaimana cara kita menyikapi. Nah, buat teman-teman, ayo kita semangat mencintai diri kita sendiri, karena tidak ada yang lebih peduli terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri. Semangat untuk mencintai diri sendiri dan selamat mekar di tengah badai. Bye-bye.